Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan ya anak-anak. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Yusuf Eka Setia Putra. Saya dari Universitas Negeri Malang. Hari ini berkesempatan untuk mengajar kalian bersama. Jadi kita harus belajar dengan penuh semangat ya anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman ya anak-anak, pembelajaran 1. Silahkan semua peralatan belajarnya dipersiapkan ya anak-anak. Hari ini akan belajar dengan Pak Yusuf. Oke. Baik anak-anak, saya harap dari pembelajaran hari ini kalian semua bisa mengerti apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung, kemudian bisa mengerti bagaimana sifat-sifat bunyi memantul dan bagaimana sifat-sifat bunyi menyerap. Dan terakhir, kalian bisa mengerti bagaimana keberagaman makanan tradisional yang ada di Indonesia dan cara menghargainya anak-anak. Baik, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Bapak punya video, mari kita saksikan bersama-sama, kita cermati, kita belajar bersama. Oke anak-anak, silahkan disaksikan bersama-sama. Terima kasih. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Mari belajar dengan penuh semangat. Jadi yang pertama kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan memiliki beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Selanjutnya, mari berlatih mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu paragraf. Contoh bacaan pertama, berolahraga membuat tubuh kita sehat. Dengan berolahraga membuat tubuh kita bergerak dan mengeluarkan keringat. Olahraga dapat mencegah banyak penyakit, maka dari itu kita harus berolahraga. Dalam bacaan ini, gagasan utamanya yaitu berolahraga membuat tubuh kita sehat, dan kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung. Contoh bacaan berikutnya, Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan. Salah satunya yaitu kebudayaan makanan daerah yang berbeda-beda. Contohnya di Madiun terdapat nasi pecel, di Jawa Barat terdapat lontong sayur, dan masih banyak sekali makanan khas daerah. Di bacaan ini, gagasan utamanya yaitu di kalimat utama, Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan, dan kalimat lainnya merupakan gagasan pendukung. Oke, tahukah kamu banyak sekali makanan tradisional di negeri kita ini? Ayo kenali beberapa di antaranya. Baik, berikutnya ada contoh makanan tradisional. Yang pertama, gudeg. Gudeg adalah makanan khas dari daerah Yogyakarta. Seperti itu tampilan dari gudeg. Berikutnya, nasi pecel adalah makanan khas dari Madiun, Jawa Timur. Ciri utamanya terdapat sambal kacang. Oke, dan masih banyak lagi contoh makanan tradisional. Sikap kita harus menghargai dan melestarikan makanan tradisional tersebut agar dapat lestari. Berikutnya, di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Jadi berikutnya kita
kita akan belajar sifat-sifat bunyi. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan percobaan membuktikan bahwa bunyi dipantulkan dan diserap, atau bunyi mengalami pemantulan dan penyerapan. Perlengkapan yang dibutuhkan: 1. 2 tumpukan buku, piring logam atau seng, piring porselen atau kaca, busa, jam atau arloji, 2 tabung kertas, dan 1 lagi papan kayu. Cara kerja percobaan: 1. Susun tumpukan buku sama tinggi dan rata. 2. Susun tabung kertas miring di atas tumpukan buku. 3. Cek detak arloji. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? 4. Masukkan arloji di salah satu tabung kertas. Langkah yang kelima, pasang papan kayu di pertemuan kedua tabung kertas. Dengarkan pada salah satu sisi tabung kertas. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? Langkah yang keenam, letakkan piring logam di pertemuan kedua tabung kertas. Dengarkan pada salah satu sisi kertas, apakah kamu mendengarkan detak arloji? Langkah ketujuh, ganti piring logam dengan piring porselen atau piring kaca. Dengarkan kembali apakah ada detak arloji di salah satu tabung yang lain. Ganti piring porselen dengan busa. Coba dengarkan lagi di salah satu ujung tabung. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? Hasil percobaan. Ketika arloji didengarkan langsung di telinga, akan terdengar bunyi arloji yang kencang. Pada bahan pertama, yaitu kayu, ketika didengarkan di salah satu ujung tabung kertas, ternyata detak jam masih terdengar keras. Ketika menggunakan piring seng, detak arloji masih terdengar keras. Ketika menggunakan piring porselen atau kaca, detak arloji masih terdengar keras. Ketika menggunakan busa, detak arloji terdengar sangat lemah. Kesimpulan percobaan. Bunyi yang dihasilkan dari detak arloji akan dipantulkan melalui zat padat yang kerapatannya tinggi, yaitu di sini papan kayu, piring seng, dan piring porselen. Sedangkan ketika menggunakan busa, bunyi dari detak jam, detak arloji hanya sedikit yang terpantulkan. Ini berarti ada bunyi yang terserap ke dalam busa. Maka terbukti bahwa bunyi itu mengalami pemantulan dan penyerapan. Baik anak-anak, bagaimana video pembelajaran yang Bapak berikan tadi? Semoga bisa membuat pembelajaran hari ini lebih semangat dan mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kalian semua. Baik, kita hari ini sudah belajar banyak sekali. Yang pertama, kita sudah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, di setiap paragraf itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang terdapat dalam suatu bacaan. Dan kemudian gagasan mendukung adalah gagasan yang mendukung dan memberikan penguatan dari gagasan pokok. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita sudah belajar bagaimana banyak sekali keanekaragaman makanan tradisional dari Indonesia. Salah satunya ada nasi pecel, kemudian ada gudeg. Seperti itu ya anak-anak. Semoga dari banyak sekali makanan tradisional kalian bisa menghargainya
bisa merasakannya. Seperti itu ya anak-anak. Dan terakhir kita sudah belajar bagaimana sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap. Jadi bunyi memantul itu ketika bunyi itu mengenai benda-benda keras seperti kayu, kaca, batu, seperti itu anak-anak. Dan kemudian yang terakhir ketika menyerap yaitu terkena benda lunak seperti busa, wol, kain, dan lain-lain. Jadi seperti itu ya anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa belajar dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Baik, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.